Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam tatim kami tim Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita haturkan sholawat kita, salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Ya, untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, bila mana membutuhkan rental mobil di seluruh Indonesia, baik di kota-kota besar maupun pelosok-pelosok desa, caranya gimana? Caranya langsung saja ketik di Google www.kudaku.id seperti tulisan yang berjalan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi dan bisa membantu para sahabat semuanya. Ya, pada malam hari ini saya ingin menjabarkan terkait dengan situasi dan zaman sekarang ini ya. Berbicara zaman sekarang ini, tentunya apa yang gak ada di zaman sekarang ini, zaman intelektual, zaman teknologi, sehingga banyak orang-orang dibuat bingung mana yang asli, mana yang editan, mana yang robot, mana yang manusia. Inilah zaman akhir seperti ini, bahwasannya banyak sekali itu tipuan-tipuan duniawi, sehingga orang-orang ingin melihat mana yang benar, mana yang salah, itu sangat sulit. Nah, ini zaman sekarang ini. Nah, berbicara mengenai zaman sekarang, apakah ini adalah zaman suatu pengadilan? Sebagaimana yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, nantinya di saat sudah zaman Kolobendo sudah terlewati, zaman Kolobendo itulah zaman dimana waktu itu ada corona ya, zaman Kolobendo itu artinya. Nah, sekarang ini kita menghadapi zaman pengadilan, mana yang salah yang harus diadili. Nah, siapakah orang-orang yang salah? Tentunya orang-orang yang salah ini adalah orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi disalahgunakan. Siapa itu orangnya? Ya, tentunya adalah orang-orang yang menjadi koruptor. Orang-orang yang menjadi koruptor itu bukan mengkhianati satu orang, bukan membuat dosa satu orang. Seluruh rakyat Indonesia itu dibikin menderita. Karena apa? Karena tingkah laku yang tidak baik, yaitu seharusnya untuk mensejahterakan rakyat tetapi dicaplok. Itu adalah orang-orang yang korupsi. Kenapa sekarang banyak zaman pengadilan? Pengadilan alam yang sewaktu-waktu selalu terjadi. Gempa bumi di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, letusan gunung Merapi tiap hari, ya, bencana moral, bencana alam itu hampir tiap hari kita dengar, tiap hari kita melihat di berita-berita. Ini adalah zaman pengadilan. Mana yang baik dikatakan yang baik, mana yang buruk dikatakan yang buruk, langsung dibayar oleh alam langsung seketika. Itulah zaman pengadilan di saat ini. Apakah Sangkinasih Satrio Piningit ini sudah bertindak sudah bekerja untuk secara ruh, secara sukma? Sangkinasih Satrio Piningit ini sudah benar-benar bekerja. Siapa yang bisa melihat ruh? Ya, tentunya orang-orang yang diperjalankan juga, orang-orang yang akan terangkat juga menjadi pengikut daripada Sangkinasih Satrio Piningit. Tentunya banyak juga yang sudah mulai bermimpi bertemu sosok sang raja, sosok sang pangeran, yang dimana pangeran itu adalah raja yang menduduki istana goib itu adalah Sangkinasih Satrio Piningit, yang tentunya
tidak semua orang itu mampu melihat, mampu merasakan. Karena yang bersih harus dilihat dengan yang bersih. Ini zaman pengadilan, saudaraku. Zaman di mana tombak ini sudah benar-benar tegak, yang siap untuk mana yang salah, yang dikatakan salah. Ini adalah zaman pengadilan, yang tentunya banyak yang tidak mempercayai bahwasanya sang utusan akhir zaman, Sang Kinasih Satrio Piningit khusus yang ada di Nusantara ini, yang benar-benar sudah bekerja melalui alam-alamnya. Karena apa bisa seperti itu? Karena ucapan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah sabdo dadi atau kun fayakun, atau sudah benar-benar satu kali ucapan bisa semuanya itu bisa terjadi. Itu karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah suatu karomah yang dimiliki oleh Sang Kinasih Satrio Piningit, yang tentunya karomah-karomah itu tidak semua orang itu miliki. Itu adalah yang disebut trisula, adalah ucapan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini menjadi kenyataan untuk zaman pengadilan seperti ini, zaman pembersihan, zaman di mana harus benar-benar dibersihkan dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang mempunyai sifat iri dengki, sehingga tidak akan nantinya akan menolak daripada kemunculan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Ini saudaraku, ini sudah memasuki zaman pengadilan. Sehingga apakah kita mau bersantai-santai terus? Apakah kita ini tidak mau untuk bangkit dari tidur para spiritual, dari orang-orang yang diperjalankan? Apalagi orang-orang yang diperjalankan ini tentunya memiliki perjalanan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya itu sama, ingin melihat Nusantara ini benar-benar zaman keemasan itu dirasakan, yang mana sudah dicita-citakan oleh para leluhur kita. Kalau masih banyak di Nusantara ini khususnya orang-orang yang tidak amanah, semakin banyak orang yang tidak amanah, semakin banyak bencana-bencana yang akan menghampirinya. Ini adalah suatu zaman yang harus benar-benar dibersihkan oleh alam. Maka dari itu tuh banyak sekali sekarang gempa hampir di tiap hari. Sebagaimana nantinya akan gempa 7 hari berturut-turut. Itu sudah waktunya sang utusan Sang Kinasih Satrio Piningit ini mulai dikenal oleh seluruh masyarakat Nusantara. Ini sudah hampir finish dalam perjalanan penggemblengan Sang Kinasih Satrio Piningit, dalam kesembunyiannya, sembunyi dalam terang, sembunyi dalam keramaian, berbicara dalam keramaian, tetapi banyak yang tidak menyadarinya, tetapi banyak yang tidak mau mengakuinya, padahal dia sudah tahu. Bahkan yang sudah tahu, sudah diberitahu, banyak juga yang mengingkarinya, banyak juga yang pergi darinya. Karena apa? Karena itu adalah suatu kegelinciran. Kegelinciran itu adalah suatu pengakuan, padahal itu hanya diperjalankan sebagai pengikutnya, tetapi malah justru ingin merebut gelar daripada Sang Kinasih Satrio Piningit, padahal belum tentu mendapatkan wahyu-wahyunya, petunjuk-petunjuknya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ingin disabut juga? Apakah ingin dibersihkan juga oleh Allah? Kalau masih banyak pengakuan-pengakuan yang tentunya hanya menjadi penghambat kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Bila memang yang orang-orang yang diperjalankan ini
benar-benar mendapat petunjuk, ya, benar-benar mendapat suatu kekaromahan, ucapannya itu terbukti sabdo dadi, itu sudah tidak diragukan bahwasanya itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Banyak yang sudah mengenalinya, sudah jumpa, tetapi banyak juga yang mengingkarinya. Karena apa? Karena menganggap dirinya adalah yang berjumpa yang asli, tetapi menganggap dirinya adalah Satrio Piningit, sehingga mereka-mereka yang sudah datang malah justru balik menyerang, balik mengingkarinya, bahkan mengancam. Itu yang itu yang sudah terjadi, saudara. Sehingga banyak kejadian-kejadian alam yang bergejolak. Itu adalah suatu bukti bahwasannya zaman pembersihan ini masih terus berlangsung, masih terus berlanjut. Karena apa? Karena untuk menyadarkan kepada orang-orang yang selalu memiliki sifat-sifat sombong, memiliki sifat-sifat pengakuan. Ini, maka dari itu marilah kita bersama-sama berikhtiar mencari dan meyakini bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sekarang memang sudah ada dan sudah hadir. Tetapi bagaimana kita harus mensucikan diri. Jangan alam nanti yang akan membersihkan, tapi kitalah yang akan membersihkan diri kita sendiri dari sifat-sifat hasut, hasad, iri, dengki, sombong, sehingga alam ini akan memunculkan dengan mudahnya, tidak akan menghalang-halangi kemunculan daripada Sang Kinasih Satrio Piningit. Itulah, saudaraku, bahwasanya zaman ini memasuki zaman pembersihan yang terus berlanjut, yang terus berlangsung. Ya, tetap semangat untuk orang-orang yang diperjalankan. Tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Terus tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena satu-satunya penolong. Terima kasih. Salam santun, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.